Rohlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Alfredo Fitral Maksum dari kelas 12 D32 absen 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu SMPS. SMPS adalah suatu jenis power supply yang digunakan untuk mengubah arus listrik AC menjadi arus DC dengan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan power supply konvensional. Cara kerja SMPS adalah dengan mengubah arus listrik AC menjadi arus DC dengan menggunakan transistor sebagai switch dan sebuah induktor sebagai penyimpan energi. Keunggulan dan kekurangan SMPS. Keunggulan, SMPS memiliki efisiensi konversi daya yang lebih tinggi dibanding dengan PSU linear, menghemat energi. Ukuran fisik SMPS cenderung lebih kecil dan ringan. SMPS bisa menghasilkan berbagai tegangan dan arus output dengan mudah. SMPS mudah diatur untuk aplikasi khusus. SMPS tidak menghasilkan panas berlebihan dan bekerja dengan suara lebih rendah. Kekurangan SMPS dapat menyebabkan interferensi elektromagnetik yang mengganggu perangkat elektronik lain di sekitarnya. SMPS berkeluaran memiliki ripple yang perlu diatasi dalam beberapa aplikasi. Desain dan pemeliharaan SMPS biasanya lebih rumit dibandingkan dengan PSU linear. Beberapa SMPS khusus dapat memiliki biaya awal yang lebih tinggi. Fungsi SMPS, konversi, mengubah tegangan AC input menjadi tegangan DC output. Konversi tegangan, mengubah tegangan DC input menjadi tegangan DC output yang sesuai dengan kebutuhan. Filter, mengurangi atau menghilangkan gelombang tegangan tak stabil. Regulasi tegangan, menjaga agar tegangan keluaran tetap stabil terhadap perubahan tegangan, masukan, dan perubahan beban. Isolasi, memisahkan sirkuit listrik input dan output untuk mencegah kenaikan potensial dan menghindari risiko bahaya listrik. Proteksi, menyediakan perlindungan terhadap overvoltage output dan melindungi power supply dari kerusakan akibat kesalahan. Bagian-bagian SMPS adalah bagian penyeara dan filtering, bagian pencaca atau power switching, SMPS controller, driver, trafo switching, top umpan balik, rangkaian komparator atau pembanding. Penyeara dan filtering. Pada bagian ini, tegangan listrik AC 220 volt diubah menjadi tegangan DC menggunakan dioda bridge dan 3 elko filter besar, termasuk 1 elko 480V 680 UF dan 2 elko 250V 2200 UF. Ini bertujuan untuk meratakan sinyal listrik sebelum diproses lebih lanjut. Ya, posisi. Mangga nih sila. SMPS Control Drive. Bagian ini bertanggung jawab sebagai pembangkit pulsa PWM dan mengubah IC PC 817 sebagai sinyal drive untuk mencaca. Beberapa rangkaian SMPS tidak menggunakan SMPS Control Drive, sehingga transistor power switching dibuat agar dapat bekerja dengan cara berosilasi sendiri. Trafo switching, tegangan DC yang telah dicaca memiliki karakteristik seperti tegangan AC sehingga dapat melalui trafo atau induktor untuk dinaikkan atau diturunkan tegangannya. Top umpan balik, untuk menjaga agar tegangan keluaran tetap stabil, digunakan sirkuit lob umpan balik dari tegangan keluaran B+ ke bagian primer yang digunakan untuk mengendalikan PWM. Komparator atau pembanding. Pada bagian switch mode power supply ini digunakan sirkuit komparator pada bagian sekunder untuk mendeteksi perubahan tegangan keluaran B+. Komparator bekerja dengan membandingkan tegangan keluaran B+ dengan sebuah tegangan referensi, biasanya tegangan dioda Zener. Output komparator berupa arus yang kemudian diumpan balikan ke bagian primer melalui sebuah photocoupler. Kopling menggunakan photocoupler bertujuan untuk Sebentar. berikut skema rangkaian dari SMPS. Untuk kesimpulan dari SMPS menjadi pilihan populer dalam desain sistem kelistrikan modern karena keuntungannya dalam hal efisiensi dan ukuran lebih kecil dibandingkan power supply konvensional.
Meskipun memang memiliki beberapa kekurangan seperti kompleksitas rangkaian dan potensi untuk menghasilkan EMI, namun keuntungan yang ditawarkan oleh model power supply jauh lebih besar dalam aplikasi kelistrikan modern. Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, diharapkan SMPS akan terus ditingkatkan. SMPS akan menghadirkan solusi lebih baik dan lebih efisien untuk kebutuhan daya listrik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.